Google Classroom merupakan pusat kegiatan mengajar dan belajar Anda yang mudah digunakan, serta aman untuk mengelola, mengukur, dan memperkaya pengalaman belajar. Dengan banyak fitur tambahan untuk pengguna dengan lisensi Teaching and Learning Upgrade atau Education Plus yang merupakan edisi berbayar Google Workspace for Education. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara mengaktifkan akses ke Google Classroom, mengkonfigurasi setelan kelas, laporan keaslian, add-on Google Classroom, laporan penggunaan Google Classroom, mengaktifkan akses ke Google Classroom. Sebelum memberikan akses Google Classroom kepada pengajar dan siswa, sebaiknya merencanakan unit organisasi mana yang akan diberikan akses. Misalnya, di sekolah Anda hanya siswa tingkat menengah yang akan menggunakan Google Classroom, maka Anda hanya memberikan akses pada unit organisasi siswa tingkat menengah saja. Setelah Anda menentukan unit organisasi yang memerlukan akses Google Classroom, buka konsol admin di admin.google.com, lalu buka menu aplikasi, Google Workspace, Classroom, lalu klik bagian status layanan. Anda akan melihat unit organisasi tingkat teratas dan daftar unit organisasi lainnya pada menu paling kiri. Jika Anda ingin mengaktifkan Google Classroom untuk semua pengguna, pilih unit organisasi paling atas dan pilih opsi aktif pada status layanan. Jika Anda hanya ingin mengaktifkan akses Google Classroom untuk unit organisasi tertentu, pilih unit organisasi yang akan diberikan akses pada menu sebelah kiri dan pilih opsi aktif pada status layanan. Klik simpan untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, Anda harus memutuskan siapa saja yang dapat membuat kelas di domain Anda. Anda dapat mengontrol hal ini dengan membuka setelan untuk Classroom, setelan umum. Secara default, semua pengajar yang terverifikasi dan menunggu keputusan dapat membuat kelas. Siapapun yang memilih opsi pengajar selama proses penyiapan awal Classroom akan otomatis ditambahkan ke grup pengajar Classroom. Anda dapat memverifikasi keanggotaan grup dengan membuka halaman pengelolaan grup untuk grup pengajar Classroom. Lalu di bawah menu orang, pilih anggota menunggu keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan bergabung. Opsi lainnya adalah Anda bisa mengizinkan siapapun dalam domain untuk membuat kelas atau membatasi pembuatan kelas hanya oleh pengajar terverifikasi untuk memastikan hanya staf pengajar yang dapat melakukannya. Secara default, hanya siswa dalam domain Anda yang dapat diundang oleh gurunya untuk bergabung dalam Classroom. Namun, mungkin ada saatnya siswa perlu bergabung dengan kelas yang dibuat oleh domain lain, atau Anda perlu mengizinkan siswa dari domain lain untuk bergabung dengan kelas Anda. Sebagai contoh kasus, beberapa siswa mengambil kelas tingkat universitas saat di sekolah menengah atas, atau mungkin institusi Anda menawarkan kursus profesional kepada pengguna di luar domain Anda. Apapun alasannya, admin dapat memilih untuk mengizinkan domain melalui penggunaan daftar domain yang diizinkan. Untuk menambahkan domain ke daftar yang diizinkan, dari konsol Google Admin, klik menu, aplikasi, Google Workspace, Classroom. Klik bagian setelan kelas. Pada bagian domain yang diizinkan, klik Edit, tambahkan domain, masukkan alamat domain lengkap, lalu klik Tambahkan ke daftar yang diizinkan. Sebagai administrator Google Workspace, Anda dapat memilih untuk mengizinkan atau membatasi pengguna membagikan data Classroom mereka pada aplikasi pihak ketiga melalui OAuth. Untuk menetapkan kebijakan, buka aplikasi, Google Workspace, Classroom. Klik bagian akses data, lalu berikan centang pada kotak di samping menu Classroom API untuk mengizinkan pengguna. Kebijakan ini dapat diterapkan berdasarkan unit organisasi. Misalnya, Anda dapat memberikan akses kepada pengajar sekolah menengah untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga dengan Classroom, namun tidak mengizinkannya untuk siswa. Sebelum melakukan konfigurasi untuk fitur ini, harap konsultasikan dengan tim pimpinan Anda, komite sekolah, dan konsultan sekolah bila diperlukan. Integrasi Google Meet. Anda dapat menggunakan Google Meet untuk melakukan panggilan video dengan siswa langsung dari Classroom. Untuk mengaktifkan ini, buka setelan kelas, gulir ke bawah pada bagian kelola link Meet, lalu klik Buat link Meet. Pada bagian ini, Anda dapat mengontrol apakah link Meet dapat dilihat oleh siswa dalam kelas Anda. Saat siswa Anda masuk ke kelas yang Anda buat, mereka dapat dengan mudah mengikuti pelajaran melalui Google Meet. Google Meet memberi Anda kendali penuh karena hanya anggota kelas yang dapat bergabung dan panggilan video tidak akan dimulai hingga ada pengajar. Pengajar dengan lisensi Teaching and Learning Upgrade dan Education Plus dapat memanfaatkan fitur lanjutan dalam Google Meet seperti laporan kehadiran, ruang kerja kelompok, tanya jawab dan polling, live streaming, dan lainnya dari dalam Classroom. Lihat link dukungan berikut untuk informasi lebih lanjut. Laporan keaslian.
Laporan keaslian menggunakan teknologi Google Search untuk membantu siswa mengembangkan ide yang mereka dapatkan dan menyertakannya ke dalam tugas mereka dengan benar, serta memudahkan instruktur untuk memeriksa kemungkinan plagiarisme. Siswa dapat memeriksa kutipan dan membandingkan tugas mereka dengan miliaran halaman web dan jutaan buku, sedangkan guru dapat dengan cepat mendeteksi plagiarisme. Dengan lisensi Teaching and Learning Upgrade atau Education Plus, pengajar bisa mendapatkan laporan keaslian tanpa batas dan dapat membandingkan tugas siswa dengan kiriman siswa lainnya saat menjalankan laporan keaslian. Untuk mengaktifkan laporan keaslian pada tugas, pengajar hanya perlu untuk mencentang kotak periksa plagiarisme keaslian. Dengan lisensi Teaching and Learning Upgrade dan Education Plus, pengajar dapat menggunakannya tanpa batas di kelas mereka. Administrator dapat memilih untuk mengaktifkan fitur kecocokan di sekolah yang memungkinkan siswa dan guru untuk membandingkan tugas dengan tugas yang telah dikirimkan sebelumnya oleh siswa lain di sekolah. Untuk mengaktifkan fitur kecocokan di sekolah, klik bagian laporan keaslian, centang, aktifkan kecocokan di sekolah untuk laporan keaslian, lalu klik simpan. Kecocokan di sekolah akan disimpan dalam drive bersama yang dibuat secara otomatis dan tugas kiriman siswa akan disimpan di sini secara otomatis untuk pemindaian di masa mendatang. Pelajari lebih lanjut tentang kecocokan sekolah dengan mengunjungi halaman Classroom di classroom.google.com/g/oa. Add-on Google Classroom. Add-on Google Classroom mengizinkan guru untuk mengakses alat populer dengan satu kali login langsung di dalam Google Classroom. Pengajar dapat membuat penugasan yang menarik dan bahkan menilai serta meninjau pekerjaan siswa langsung dari dalam add-on tersebut. Sementara siswa dapat mengakses alat yang mereka perlukan tanpa khawatir harus mengingat kata sandi tambahan dan menavigasi ke situs web eksternal. Sebagai admin, Anda dapat membuat daftar add-on Google Classroom yang diizinkan untuk diinstal atau Anda juga dapat menginstal add-on untuk semua pengajar dalam domain Anda. Untuk melakukan hal ini, buka konsol admin, buka menu aplikasi, aplikasi Google Workspace Marketplace, daftar aplikasi. Dari sini, Anda dapat melihat daftar aplikasi yang telah diinstal dan diizinkan di domain Anda. Mari install add-on Classroom untuk semua pengguna dalam domain dengan klik install aplikasi. Hal ini akan membuka halaman Google Workspace Marketplace. Pada menu bekerja dengan, pilih Classroom. Dari sini, Anda dapat menelusuri semua add-on yang tersedia untuk Classroom. Klik add-on untuk mengetahui informasi tambahan tentang add-on tersebut, serta opsi penginstalan admin untuk seluruh pengguna. Klik install. Setelah diinstal, add-on akan tersedia bagi semua pengajar untuk digunakan bersama tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau pengumuman di Google Classroom. Laporan penggunaan Google Classroom. Administrator Google Workspace dapat melihat tren penggunaan dan memantau laporan penggunaan Google Classroom dalam konsol admin. Hal ini dapat memberi Anda informasi tentang penerapan Google Classroom di domain Anda dan berguna saat memecahkan masalah. Untuk membuka laporan Anda, klik menu Pelaporan, Laporan, Laporan aplikasi, Classroom. Arahkan kursor pada grafik untuk melihat statistik pada tanggal tertentu. Untuk mengunduh laporan, pada bagian pojok kanan grafik, klik Download. Pilih format dan klik Download. Administrator Google Workspace dapat menyelidiki lebih lanjut data Classroom menggunakan peristiwa Log Classroom. Klik menu Pelaporan, Audit dan Investigasi, Peristiwa Log Classroom. Klik menu Tambahkan Kondisi, dan pilih atribut yang ingin Anda telusuri atau gunakan menu Pembuat Kondisi. Tinjau data hasil pencarian, buat aturan aktivitas, dan ekspor hasil pencarian bila diperlukan. Jika domain Anda memiliki lisensi Education Standard atau Education Plus, Anda dapat mengekspor aktivitas Classroom dan data penggunaan ke BigQuery. Hal ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data menggunakan Connected Sheets dan Looker Studio. Sebagai contoh, template laporan Looker Studio menampilkan log audit Classroom Anda dalam format yang mudah dipahami. Anda dapat menggunakan filter untuk menyaring data berdasarkan OU atau rentang waktu tertentu. Dashboard seperti ini dapat mempermudah Anda mendapatkan informasi tentang penggunaan aplikasi Google Classroom di domain Anda. Admin dapat menyalin template ini dan menyesuaikannya lebih lanjut menggunakan Looker Studio. Anda dapat menemukan link beserta petunjuk penyiapannya di artikel berjudul Mempersiapkan Ekspor BigQuery dan Template Data Studio Bantuan Classroom. Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut dengan menonton video sebelumnya dalam seri ini yang berjudul Google Workspace Analytics, Memahami Penggunaan, Interaksi, dan Keamanan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap Anda dapat melihat bagaimana Google Classroom dapat digunakan sebagai LMS di sekolah Anda.